Oke, kembali lagi dengan kita dari kelompok 2, Angkatan 61, peserta Latsar CPNS Kalimantan Utara. Kita kemarin sudah ketemu nih dengan materi kita tentang bagaimana kita mewujudkan tentang pelayanan publik. Nah, sekarang kita ketemu lagi untuk membahas tentang bagaimana pemerintahan yang adaptif. Karena di Indonesia sendiri, semua hal banyak terjadi perubahan kan, dari segi peraturan pemerintahnya, apalagi pelayanannya kepada masyarakat. Nah, nanti pun ada contoh-contoh yang akan kita bahas dengan teman-teman dari kelompok 2 ini. Sebelumnya pasti kita pengen tahu nih, pemerintahan yang adaptif itu seperti apa sih yang ada di Indonesia, yang seharusnya ada. Izin Mas ngasih tanggapan Mas. Ya, Mas Andi. Menurut sepengetahuan saya sih, pemerintahan yang adaptif itu yaitu pemerintahan yang mengacu pada cara-cara di mana pengaturan dan kelembagaan berkembang untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan masyarakat dalam lingkungan yang berubah, mengacu pada evolusi aturan dan norma yang mempromosikan kepuasan kebutuhan dan preferensi manusia yang mendasarkan kebutuhan yang diberikan dalam pemahaman. Mungkin itu aja sedikit dari saya, Mas. Berarti sesuai dengan kata-katanya ya, adaptif, dari kata adaptasi yang menyesuaikan dengan perubahan yang ada ya. Nah, kemudian adaptasi yang seperti apa yang diambil oleh pemerintah itu? Dalam hal apa? Saya bantu jawab ya. Jadi tadi telah dijelaskan pemerintahan adaptif yang menganalisis terkait masalah-masalah yang ada di pemerintahan. Jadi seperti yang kita ketahui, masalah apa saja itu seperti masalah sosial, masalah kelembagaan, masalah ekonomi, dan masalah geografis. Contohnya, dalam masalah ekonomi kita tahu seiring perkembangan zaman, meningkatnya pelaku e-commerce berpengaruh terhadap perekonomian pemerintahan. Dalam hal tersebut, pemerintah melalui Menteri Keuangan bertindak dengan melakukan kebijakan penarikan pajak terhadap e-commerce yang sebelumnya belum ada pajak terhadap e-commerce. Contoh lainnya yaitu terkait masalah geografis. Seperti yang kita tahu, masalah geografis ini terkait wilayah Indonesia ya. Jadi wilayah Indonesia ini kan merupakan wilayah yang daerah rawan bencana. Nah, itu melalui kebijakan Presiden itu membentuk suatu badan yang namanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi sekarang di tiap-tiap provinsi sudah namanya BNPB untuk menanggulangi setiap bencana yang terjadi di masing-masing daerah. Kemudian yang nantinya kita bahas di makalah kita yaitu terkait masalah kelembagaan administrasi, khususnya mengenai masalah SIM online. Jadi seperti yang kita tahu, dulu SIM kita harus pergi ke kantor polisi untuk mengurusnya secara manual. Sekarang dengan melalui aplikasi kita sudah dapat mengurus pelayanan SIM kita ataupun memperpanjang SIM kita. Mungkin itu pemahaman saya, Mas. Oke, berarti banyak sebenarnya ya adaptasi yang dilakukan oleh pemerintah, seperti dari salah satunya penerapan SIM online. Tapi adaptasi-adaptasi yang diambil oleh pemerintah ini sebenarnya manfaat realnya untuk masyarakat itu seperti apa sih? Dan apakah memang manfaatnya memang berdampak itu pada masyarakat? Gimana? Ya, baik. Saya akan sedikit menjelaskan apa saja manfaat dari beradaptasi. Tapi saya akan menjelaskan lebih khususnya itu ke dalam dunia pekerjaan. Adapun yang menjadi manfaat dalam adaptasi itu, yang pertama, lebih mudah menghadapi tantangan. Di dunia kerja, tantangan akan terus datang dan kita harus beradaptasi dengan hal tersebut. Dengan kemampuan beradaptasi dan pola pikir yang kita miliki, akan semakin mudah
kita menghadapi tantangan di tempat kerja. Yang kedua, menjadi pemimpin yang lebih baik. Semakin mudah kita beradaptasi, maka akan lebih baik juga ketika kita harus memimpin sesuatu. Pasalnya, adaptasi membutuhkan banyak fokus, motivasi, dan pikiran yang terbuka. Saat orang melihat bahwa kamu terus menerima perubahan, kamu akan membuat orang-orang di sekitarmu menjadi terinspirasi. Semakin baik kamu menghadapi perubahan, semakin baik juga nantinya kamu akan akhirnya menjadi seorang pemimpin. Yang pastinya juga manfaat dari adaptasi itu kamu akan lebih bahagia. Bagi beberapa orang, perubahan di tempat kerja akan menyebabkan stres. Oleh karenanya, semakin baik kamu mengantisipasi dan beradaptasi, semakin bahagia dan tenang kamu nantinya menerima perubahan itu. Ya, mungkin itulah beberapa manfaat yang khususnya di dunia pekerjaan yang dapat saya sampaikan. Nah, berarti adaptasi bukan cuma dari lingkup besar yang kayak sistem pemerintahan, pelayanan dan sebagainya, tapi bahkan dari diri kita sendiri ya, bisa menimbulkan kebahagiaan di kita gitu. Betul sekali. Kemudian dari pasti ada perubahan dong, namanya adaptasi itu berarti kita mengambil sesuatu yang baru, berarti ada perubahan. Nah, gimana kelebihan dan kekurangan dari kita menerima sistem yang baru? Misalkan juga nanti bisa dikasih contoh yang dari, kalau misal kita dari penerapan SIM online itu, gimana nanti kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaannya? Gimana teman-teman? Baik, Mas Anugrah. Oke, saya mau coba menjabarkan dulu ya. Kalau untuk kita akan bahas kelebihan dan kekurangannya. Nanti ada mungkin secara umum juga, dan secara khusus sebagai contoh juga. Untuk secara umum sendiri pun, kelebihan dari sistem baru atau sistem administrasi yang lebih baru ya. Yang jelas kalau dengan sistem online contohnya, kita pasti akan, proses administrasi akan lebih cepat karena baik proses verifikasi data dan lain-lain akan dilakukan secara online. Apalagi memang kita juga sebelumnya memang sudah punya data melalui EKTP ya. Jadi verifikasi data akan lebih mudah. Terus selain itu juga menghemat waktu dan tenaga. Jadi karena bisa dilakukan di mana aja, akan lebih mudah bagi masyarakat untuk menerima pelayanan. Dalam contoh tadi yang SIM online tadi, ya cuma tinggal kita akses saja menggunakan aplikasi di HP. Kita hanya tinggal masukin datanya aja, menyesuaikan nanti. Selain itu juga, ya tidak perlu, masyarakat juga tidak perlu datang ke tempat, langsung ke kantor gitu. Kadang-kadang kalau dulu kita mau datang mengurusin gitu, terus ke kantor dulu, baru ngurus pendaftaran dan sebagainya macamnya. Sekarang tidak, jadi mungkin cuma setelah hasilnya SIM-nya jadi, kita baru ke kantor untuk ambil gitu. Terus selain itu juga bisa mengurangi praktek percaloan karena bisa dikerjakan sendiri, jadi ya sudah tidak ada yang namanya calo lagi gitu. Ya walaupun meski nanti tetap ada ya, tapi paling nggak bisa mengurangi lah, walaupun tidak 100% gitu. Nah, memang di satu sisi setiap kali, walaupun ada kelebihan, pasti tetap ada kekurangan. Yang namanya sebuah sistem pasti tetap ada kekurangannya. Nah, kekurangan yang kita hadapi itu adalah yang pertama, tidak semua masyarakat kita mampu menggunakan perangkat komputer atau perangkat digital untuk menggunakan administrasinya gitu. Terus pasti tetap butuh arahan, dibantu dengan ya apalagi yang sudah usia lanjut yang belum sempat beradaptasi dengan kemajuan teknologi gitu. Nah, di satu sisi juga penggunaan kayak tadi penggunaan SIM online, kita kalau mau ngurus kita harus punya EKTP dulu. Nah, kalau kita belum punya EKTP-nya, kita belum bisa menggunakan manfaat atau fasilitas yang ada. Dan seperti kita ketahui pun tidak semua masyarakat kita punya EKTP. Nah, nanti masalah yang berikutnya lagi atau hambatan yang berikutnya kita hadapi yaitu gangguan jaringan. Karena kita sendiri tahu dimanapun letak kita berada, semakin terapis di daerah kita, mungkin gangguan jaringan akan semakin sering atau semakin sulit kita mengakses jaringan. Nah, itu juga akan mempengaruhi kemudahan kita dalam mengakses fasilitas ini. Gitu. Berarti memang circle-nya berputar ya, saling berkaitan antara kita EKTP nanti, terus nanti malah nyambung juga nanti ke kayak SIM online dan pelayanan lain sebagainya, karena semuanya serba digital sekarang, Dok ya. Betul. Nah, terus kita kan sebagai calon ASN nih sekarang, bahkan nantinya akan menjadi ASN. Peran kita ini dalam mewujudkan pemerintahan yang adaptif itu seperti apa ya? Oke, Mas Anugrah, mungkin saya sedikit membantu menjawab. Jadi, tadi kan seperti yang dijelaskan oleh Mas Arnold, salah satu contohnya itu adalah SIM online. Nah, kita itu
sebagai abdi negara, baik menjalankan tugas dan fungsinya sebagai ASN, di dalam kondisi apapun kita tetap harus melaksanakan atau tetap melayani publik kepada masyarakat secara prima. Nah, itu kan salah satu kebijakan adanya SIM online itu kan dikarenakan adanya COVID-19, di mana di situ pemerintah menerapkan kebijakan PSBB yang dimana kita dilarang untuk berkontak erat, makanya timbullah digitalisasi itu kan. Nah, jadi selain ASN juga memberikan pelayanan publik, dalam pelaksanaan itu juga ASN juga harus memprioritaskan aspek kesehatan dan keselamatan. Nah, di dalamnya juga ada 3 unsur yang dimana peran ASN terhadap adaptasi di lingkungan tersebut. Salah satunya yang pertama adalah adanya penerapan penyesuaian sistem kerja. Lalu yang kedua didukung juga dengan sumber daya manusia. Dan yang ketiga diperlukannya juga dukungan dari infrastruktur. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan, Mas Anugrah. Oke Mbak, saya sesuai tuh ya sama kondisi sekarang yang kita berhadapan dengan pandemi COVID-19. Nah, kalau kondisi normal mungkin hambatan-hambatannya ya seperti biasa, tapi dengan kondisi yang new normal seperti sekarang ini, hambatan yang kita hadapin untuk melalui proses adaptif itu ada nggak sih yang seperti apa? Izin menjawab Mas Anugrah. Jadi hambatan kita di era new normal ini dalam hal beradaptasi, tentunya kita manusia harus beradaptasi dengan kondisi kan. Nah, adapun salah satunya tuh kita dengan menerapkan prokes ya, protokol kesehatan. Baik itu memakai masker setiap hari, ketemu orang, harus social distancing, harus memakai mencuci tangan atau memakai hand sanitizer. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan yang belum pernah kita lakukan seperti ini, itu salah satunya merupakan tantangan apabila kita tidak terbiasa melakukannya. Maka dari itu penerapan protokol kesehatan seperti ini apabila tidak diterapkan itu bisa menjadi buah simalakama buat masyarakat. Maka dari itu salah satu hambatannya untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, mengedukasi masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Mungkin sekiranya seperti itu. Oh iya, berarti jangan sampai malah timbul efek timbal baliknya malah yang negatif ya. Setelah dari keseluruhan tadi yang disampaikan oleh teman-teman, mungkin ada nih saran atau rekomendasi dari teman-teman untuk bagaimana selanjutnya kita melakukan adaptasi ini di kehidupan kita. Ya, terima kasih Mas Anugrah. Saya coba memberikan sedikit saran. Dengan adanya adaptasi ke arah perubahan sekarang ini yang lebih ke arah teknologi, mungkin yang bisa ditingkatkan pelayanan bagi masyarakat aja sih. Contohnya seperti contoh yang teman-teman berikan tadi, seperti aplikasi layanan SIM online. Ini kan sangat mempermudah pelayanan bagi masyarakat. Jadi saran untuk aplikasinya ini sering-sering dilakukan pengawasan aja sih, dan evaluasi agar untuk menjaga keamanannya dan tidak ada kendala dalam pelayanannya. Biasanya setelah dilakukan evaluasi seperti ini pasti terdapat kekurangan-kekurangan kan. Jadi pelayanan harus lebih ditingkatkan lagi. Misalnya aplikasi SIM online-nya itu harus diupdate terus untuk menambah-nambah fitur lainnya untuk lebih mempermudah pelayanan masyarakat juga tentunya, Mas. Mungkin itu saja saran dari saya, Mas. Oke, terima kasih untuk semua masukan dari teman-teman dan pendapat dari teman-teman semua. Mungkin itu aja tentang pembahasan kita tentang bagaimana dari pemerintah yang adaptif, bahwa adaptif ini benar-benar sangat penting untuk kita zaman sekarang supaya kita bisa mengembangkan pelayanan yang lebih baik, dan banyak kekurangan yang masih harus kita perbaiki dan yang sudah ada harus dikembangkan kembali, seperti itu ya.
Oke, sebelum kita tutup podcast kita hari ini, mungkin kita serahkan dulu kepada ketua tugas kita, siapa tahu ada yang mau disampaikan. Baik, terima kasih Mas Anugrah. Sekarang kita akan membahas pembagian tugas makalah kita ya. Jadi makalah kita nanti akan berisi 4 bab, di mana pada bab pembahasan akan berisi hasil diskusi kita hari ini. Tentu saja sebelumnya bisa dimasukkan materi-materi pendukung tentang tinjauan program pendukung pemerintahan adaptif dan juga manfaat-manfaat upaya tersebut, termasuk kendala-kendalanya. Setelah itu nanti mungkin kita akan memasukkan kesimpulan dari diskusi kita hari ini juga, beserta saran yang kita setujui tadi dari yang disampaikan sama Pak Rodi ya. Kemudian untuk pembagian tugasnya, untuk pembuatan cover kata pengantar daftar isi ditugaskan kepada Mas Asril. Kemudian untuk bab 1 saya sendiri, bab 2 Pak Arnold dan Pak Rodi, bab 3 Mbak Mahdiana dan Dr. Freddy, dan bab 4-nya Pak Andi. Begitu ya, cukup jelas. Nanti kalau mungkin ada yang ditanyakan lagi bisa kita bahas di WhatsApp group. Begitu ya Mas Anugrah, saya kembalikan. Kita langsung tutup aja kesempatan kita kali ini. Sampai jumpa di materi kita selanjutnya, di podcast kita selanjutnya. Salam bangga melayani bangsa.